Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di acara Dialog. Dialog adalah acara seputar perkuliahan yang pada hari ini kita mencoba untuk membicarakan bincang-bincang sekitar dan seputar skripsi. Pada hari ini saya ditemani oleh dosen dari Prodi Bahasa Jepang, Ibu Yusnida, dan di sebelah kiri Ibu Yusnida ada mahasiswi bernama Priska, mahasiswa semester 7 yang mungkin semester genap nanti mencoba untuk menulis skripsi. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu skripsi, mungkin saya akan memberikan gambaran sedikit apa yang akan kita bincangkan pada hari ini. Pertama mungkin bagaimana kita mencoba untuk mencari topik penelitian. Dalam memilih topik penelitian itu banyak dari mahasiswa atau teman-teman mahasiswa merasa bingung apa yang harus dilakukan. Selanjutnya setelah itu kita mencoba untuk membincangkan sistematika penulisan skripsi yang di situ kita akan melihat apa dan bagaimana kaidah-kaidah yang harus kita patuhi dalam penulisan skripsi. Selanjutnya mungkin kita akan mencari apa kendala-kendala yang sering ditemukan di dalam menulis skripsi, dan mungkin dilanjutkan dengan tip-tip apa saja yang untuk memudahkan mahasiswa dalam menulis skripsi. Baiklah, saya langsung kepada pokok bahasan pada hari ini. Saya berikan kepada narasumber kita, Bu Yusnida, untuk mencoba mengulas apa itu skripsi dan bagaimana untuk menulis skripsi dengan mudah. Oke, baik. Terima kasih Pak Elsa atas pertanyaannya. Tentang skripsi ya, memang bagi mahasiswa ini seperti momok ya kalau bicara skripsi ini, ya nggak Pak Elsa ya? Karena setiap tahun itu berulang terus kendala-kendala yang muncul, keluhan-keluhan yang muncul seputar skripsi, dan bagaimana mereka ada sampai depresi gitu ya ketika udah injury time atau ketika udah deadline udah sampai, banyak yang tapi masih banyak terseok-seok di situ gitu, sehingga ini menjadi momok bagi mahasiswa yang menulis skripsi. Ketika ini menjadi momok bagi senpai itu senior ya. Saya dari prodi Jepang ya, jadi ya bagi senior itu memberikan pengaruh ke junior-juniornya. Jadi cerita itu bersambung gitu kan. Skripsi itu sulit gitu kan. Skripsi itu membuat kita stres gitu kan. Belum lagi pembimbingnya yang susah dihubungi, susah ditemui, yang nggak nyambung antara pembicaraan mahasiswa dengan pembimbing gitu. Itu adalah hal-hal yang berlaku setiap tahun. Baiklah, di acara kali ini saya akan mencoba untuk mengurai benang yang mungkin semakin lama mungkin akan semakin kuat carut marutnya gitu ya. Jadi melalui tema hari ini saya ingin mencoba menjelaskan semuanya. Sebenarnya skripsi itu hal yang standar, hal yang wajar di dalam sebuah sistem perkuliahan. Skripsi itu adalah akhir dari sekian rangkaian perkuliahan yang mahasiswa lalui, lalu disudahi dengan skripsi. Dan skripsi itu bukan hal yang baru sebenarnya bagi mahasiswa. Kenapa? Pengalaman mereka dari semester 1, perkuliahan yang diberikan oleh dosen, buku yang mereka baca, itu menjadi modal sebenarnya ya untuk bisa menulis gitu. Ketika kita punya input, ketika kita banyak membaca, ketika kita punya pengalaman dari perkuliahan setiap hari, setiap semester sampai semester 7, itu kan udah banyak sebenarnya, udah modal sebenarnya. Itu sebenarnya nggak usah takut sebenarnya. Begitu ada input, pasti akan ada outputnya gitu ya. Itu tuh udah hukum alam sebenarnya. Jadi begitu ada kalian punya pengalaman atau pengamatan atau ketertarikan kepada suatu hal terkait perkuliahan, itu jaga istilahnya curiosity-nya ya. Ketika kita kepo terhadap sesuatu, jaga gitu, jangan dibiarin aja.
Karena begitu kita membiarkan, udah sampai di situ. Tapi begitu kita menjaga curiosity tadi, kekepoan kita tadi, keinginan tahuan tadi, kita akan melangkah untuk mencari jawabannya. Nah, itu sebenarnya, uh, makanya saya sering bilang, sebenarnya itu bukan hal yang baru. Jadi dari pengalaman. Jadi itu yang pertama ya, dari pengalaman kita sehari-hari, mahasiswa sehari-hari bisa menghasilkan sebuah topik atau tema atau judul. Lalu yang kedua apa? Ketertarikan, minat. Masa sih setelah sekian tahun kuliah nggak punya minat terhadap materi-materi yang diberikan oleh dosen gitu ya? Kalau kalian jawab tidak punya minat, mungkin harus evaluasi diri lagi. Selama perkuliahan, apa yang dilakukan? Ngapain aja gitu ya? Atau jangan selama perkuliahan, bahan bacaannya hanya buku-buku yang terkait dengan buku utama gitu ya. Jadi tidak ada buku tambahan gitu yang membuat pengetahuan kita berkembang. Sehingga kembali tadi, mentok lagi. Oke, jadi minat itu harus kita cari dari sekarang. Memang ada, kalau beberapa kasus ya, sering kan ya ada dosen minta, sensei minta judul dong gitu ya. Iya, benar sensei. Jadi memang itu bisa aja terjadi. Tapi cara pandang dosen, kapasitas dosen kan nggak sama, ukuran kita kan nggak sama ya. Iya, benar. Jadi ketika kalian minta judul ke dosen, bisa jadi dengan cara pandangnya dosen itu nggak akan nyambung ketika kalian yang menuliskan tema tersebut gitu. Jadi memang paling utama adalah dari diri kita sendiri. Dan dosen itu hanya sebagai pemicu mungkin ya untuk bisa sampai kepada menentukan masalah berikutnya sampai akhirnya menjadi sebuah skripsi. Jadi gak usah ditakutkan ya. Priska ya, kamu takut nih jangan-jangan. Oke, jadi itu ya kalau kita bicara skripsi, seperti tadi saya jelaskan, secara umumnya seperti itu. Oke, baik sensei. Tapi kalau di STB Agia, itu ada sedikit perbedaan ya, Pak ya, karena tidak semua format skripsi setiap kampus itu berbeda. Yang paling lumrah kalau yang saya lihat ya, untuk sistematika, biasanya kampus-kampus itu sampai hanya 4 bab ya. Jadi untuk metodologi mereka masuk ke bab 1 gitu ya. Tapi kalau kita di JIA itu metodologi itu di bab tersendiri. Sehingga 5 bab gitu ya. Lalu untuk rumusan masalah. Kalau di STB Agia, rumusan masalah itu ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan, ya. Tapi kalau di kampus lain ada pertanyaan, ada pernyataan. Jadi itu beda gitu. Jadi kalau ada yang nitip buatin judul skripsi gitu ya, ke joki gitu ya. Jokinya tuh harus tahu dulu skripsi gitu kan ya. Karena begitu pembimbingnya baca, akan ketahuan kan. Ini kok formatnya beda gitu. Nah, ada hal-hal seperti itu yang tidak bisa disamaratakan. Walaupun yang wajib itu tetap ada. Pertama, bab 1 pendahuluan itu wajib ya. Yeah. Lalu bab 2 itu teori, penelitian ya atau kajian pustaka. Yang ketiga itu metodologi penelitian. Yang keempat analisis, lalu diakhiri dengan daftar pustaka. Oke. Cuma 5 bab kok. Sorry ya. Kesimpulan. Ulang lagi. Ya. Oke. Baik, jadi 5 itu ya kalau di STB Agia. Tentunya bisa saya tambahkan mungkin pertama itu berhubungan latar belakang. Jadi dalam penulisan skripsi itu latar belakang itu sangat penting. Karena itulah apa latar belakang seorang penulis itu memilih topik itu. Nah, di situ dia bisa merumuskan, di latar belakang itu dia mencoba untuk merumuskan masalah berdasarkan latar belakang tadi. Nah, selanjutnya mungkin di kajian pustaka ya. Di kajian pustaka itu di sini seorang peneliti dan penulis dia mencoba untuk siapa ahli di bidang topik yang data penelitian yang dia ambil itu yang bisa mudah untuk dia pahami dan menulis skripsi tersebut. Mungkin nanti dia bisa banding-bandingkan dengan beberapa ahli-ahli yang lainnya seperti itu. Dan juga di bab 2 ini mungkin kita akan tahu nanti ada beberapa penelitian terdahulu yang akan memberikan
banyak masukan kepada kita, dan juga apa bedanya penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Di bab 2 itu di akhir, mungkin di bab 2 itu. Di bab 3 ini ada metodologi kan, metodologi penelitian sangat penting bagi kita. Kalau saya sering membicarakan kepada mahasiswa saya berhubungan dengan SOP. Metodologi ini bagaimana kita langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga berhubungan dengan data, teknik analisis data, pengumpulan datanya bagaimana. Di bab 4 nanti kita akan bertemu dengan apa yang telah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya, yang namanya data dan analisis. Data dan analisis nanti akan mencoba untuk menjawab apa yang telah dibuat di bab 1, ada latar belakang, ada pertanyaan, ada tujuan penelitian dan dilanjutkan dengan teori di bab 2 tadi. Dan dipakai metodologinya di bab 4 untuk menganalisis data tersebut. Setelah selesai di bab 4, nah kita coba untuk menjawab pertanyaan tadi, menyimpulkan pertanyaan tadi di bab simpulan. Dan setelah disimpulkan mungkin ada beberapa saran kepada apa penelitian yang kita lakukan atau objek yang kita pilih sebagai penelitian kita, seperti itu. Selanjutnya mungkin yang sangat penting juga saya berisida yang kita sebutkan dari tadi, itu data pustaka sangat penting. Karena tidak mungkin seorang penulis dia tanpa memberikan data pustaka. Karena data pustaka itulah dia memiliki banyak ilmu pengetahuan tentang apa data teori yang dia lakukan dalam penelitian tersebut.